Ya, tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf Ho, Ro, dan Nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Ho adalah khair, kebaikan, Ro adalah rezeki yang halal, dan Nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya. Keunggulan kedua dari Dinar Khairul Razikin adalah we provide the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh arloji kuno. Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa bermanfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja, semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin atas izin Allah, 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Elia dan Bunda Linda. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita buka dengan membaca Al-Fatihah sebagai wujud rasa syukur kita. Semoga Allah melindungi kita semuanya dunia akhirat. Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Semoga Allah menjaga kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Bunyi lagi, bentar. Guru-guru kita semua, semoga Allah berikan kesehatan selalu, teman-teman. Alhamdulillah. Ini saya belum ganti nama ya. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Pertemuan ini semoga Allah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertemuan ini sebagai landasan eh, memadukan iman dan takwa, melanjutkan perjuangan guru-guru kita sebelumnya. Ada B.J. Habibie, ya, beliau adalah bapak kita semua.
kebanggaan kita semua juga. Oh ya, Dan Soeharto, ya semua ya, semua yang sudah mendahului kita, tidak ada manusia yang sempurna. Insya Allah, semoga Allah ampuni para pendahulu kita. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang sudah berjasa terhadap Indonesia, ya. Semoga Allah ampuni mereka dan Allah ampuni kita semua juga, ya. Allah ampuni juga anak cucu kita kelak, ya. Nah, ini visi misi dari Amazing Quantum itu adalah menjadi partner utama dari Magnet Rizky dan Muslim Billionaire. Ya, Magnet Rizky foundingnya itu adalah Pak Nasrullah, Muslim Billionaire adalah Dr. Andika Setiawan. Dua-duanya itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Dr. Andika ibarat bagi saya, Dr. Andika Setiawan itu adalah seperti penemu mobil untuk bergerak menemukan mesin canggih, ya, yang mengantarkan mesin canggih kendaraan kita yang mengantarkan ke impian kita. Dan Pak Nasrullah itu adalah yang membuat mobil itu menjadi nyaman. Kabinnya begitu nyaman, empuk, semuanya eh, nyaman untuk yang sopir ataupun yang mengendari ataupun yang duduk di dalamnya. Ya, semoga Allah muliakan bahagiakan selalu. Nah, visi misi Amazing Quantum itu adalah membantu membangun keluarga menjadi cerdas, ya. Cerdasnya ini adalah pastinya adalah cerdas dari segi iman dan takwa, teman-teman. Cerdas secara spiritual, ya. Man salaka tariqan ilman sahalallahu ilal jannah. Man salaka tariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Ya. Tidak ada ilmu kecuali ilmu itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu ada yang namanya tarbiyah, ya teman-teman. Surga itu tidak hanya berbicara mengenai kenikmatan, tidak hanya berbicara mengenai keindahan, tidak hanya berbicara mengenai keajaiban, tapi di surga itu terdapat tarbiyah. Bukankah Allah bertanya kepada hmm, sebetulnya Allah ingin mentarbiyah. Pada saat itu penduduk surga itu ada malaikat, kemudian ada iblis, ya, dan ada Adam, manusia. Allah ingin memberikan tarbiyah kepada tiga makhluk Allah yang luar biasa ini, ya. Apakah ketiga makhluk Allah ini masih taat pada Allah Subhanahu wa taala? Iblis pada saat itu adalah makhluk yang paling rajin ibadahnya, paling pinter, paling getol. Dia lebih dulu. Ibaratnya Adam itu adalah makhluk terakhir, anak kemarin sore, teman-teman. Ya. Tarbiyah yang Allah ingin berikan kepada seluruh makhluknya adalah Allah mengetes, mau nggak nih malaikat yang selama ini katanya taat kepada Allah, mau nggak sujud kepada Adam? Mau nggak iblis sujud kepada Adam? Dua-duanya disuruh, semuanya suruh sujud pada Adam. Yang notabene manusia biasa, ya, tidak lebih canggih bentuknya, bahannya juga biasa dari tanah, ya. Sedangkan iblis dari api, ya, yang bisa membakar tanah kapanpun, dan malaikat pun dari cahaya. Ya, singkat cerita dari unsur-unsurnya Adam ini nggak bagus-bagus amat gitu loh, ya, mungkin ya, gitu ya. Makanya iblis mengatakan anak khairum minhu. Saya itu lebih baik dari dia, ya Allah. Kenapa saya disuruh sujud kepada dia? Siapa dia? Anak kemarin sore. Begitu ya, teman-teman. Tapi itulah tarbiyah yang Allah berikan di surga. Ya, karena untuk kita mengatakan beriman pada Allah itu harus dengan ilmu. Tadi ya, man salaka tariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Jadi iman itu ada jodohnya.
Iman itu nggak jomblo, iman itu nggak sendiri. Iman itu perlu ilmu, teman-teman. Ya, kalau kita selama al-imanu yazidu wa yanqus, kenapa iman itu bisa naik turun? Ya karena ilmu kita nggak ditambahin. Nah, ilmu itu harus berefek menghasilkan sebuah buah namanya amal soleh, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita bangun terus-menerus, teman-teman. Ya, kalau sekarang zaman canggih bilangnya, kalau dulu zamannya iman dan takwa ya, imtak dan imtek, iptek dan imtak itu, itu tidak bisa menjadi sesuatu hal yang dipisahkan, harus menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sekarang disebutnya dengan integrasi, ya. Jadi kita itu tidak boleh terjadi dikotomi, harus terjadi integrasi. Nah, integrasi agama dan sains, di mana posisinya agama dan ilmu pengetahuan? Ibaratnya gini, ilmu pengetahuan itu sebatas pandangan manusia, sedangkan agama dan iman itu adalah pandangan Allah. Ya sama seperti dalam hal keuangan, kita ada istilah namanya banyak dan berkah. Banyak dari segi manusia, ya, belum tentu banyak menurut Allah. Sudahlah, kita ini pakai aja cara pandang Allah. Cara pandang manusia itu terbatas. Terbatas oleh tembok, ya. Kita untuk melihat melihat kamar, kalau kamar itu tertutup, kita nggak bisa ngelihat kamar itu. Kecuali dengan cara mengintip, membuka kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya, kita cuma bisa mengintip. Nah, kuncinya itu adalah ilmu, teman-teman. Ya. Nah, kembali ke im, iman dan takwa, iptek, ya. Nah, kita sekarang memasuki bulan apa, teman-teman? Bulan Syakban. Sebelum bulan Syakban ada namanya bulan Rajab. Apa yang spesial dari bulan Rajab tersebut, teman-teman? Boleh teman-teman jawab di chat ya. Apa yang spesial dari bulan Rajab dan apa yang spesial dari bulan Syakban? Setiap bulan yang dibangun oleh Allah itu bermanfaat dan ada hikmahnya dan ada spesialnya. Jadi bulan-bulan Hijriyah itu adalah bulan yang dibangun oleh Allah, makhluk ya, makhluk. Jadi kita itu bertransaksi dengan waktu, bertransaksi dengan bulan. Yang spesial dari bulan Rajab itu adalah pertama, bulan Rajab itu adalah bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan tidak boleh kita melakukan kejahatan. Pada saat zaman Rasulullah, nggak boleh tuh. Bulan Rajab, bulan haram itu kita berperang, nggak boleh. Walaupun kita misalnya diperangi, ya, itu adalah cobaan, nggak boleh ngebales. Udah, tahan, tahan. Karena Allah yang menyuruh, tidak boleh kita melakukan kejahatan, ya. Dan bulan Rajab ini adalah bulan latihan menuju bulan Ramadan. Allah menyiapkan bulan Rajab. Kita nggak bisa serta-merta nanti bulan Ramadan bisa menahan diri dari hawa nafsu. Latihannya itu adalah di bulan Rajab, teman-teman. Bulan Rajab. Dan yang paling spesial dari bulan Rajab itu adalah terjadi Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu banyak sekali ilmu di dalamnya. Ada ilmu psikologis, ilmu pengetahuan pastinya. Ya. Sampai kalau teman-teman tahu, Abu Bakar Siddiq, ya. Siddiq itu adalah gelar yang yang Rasulullah berikan kepada Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab namanya Al-Faruq. Ya. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat pandai memberikan hadiah, branding nama terhadap sahabat-sahabatnya. Sehingga para sahabatnya itu selalu merasa nyaman dengan Rasulullah. Selalu merasa
paling dicintai. Masya Allah. Unik ya. Rasulullah itu hebat banget. Para sahabat itu kalau ketemu Rasulullah tuh merasa paling dicintai. Tapi tetap tidak ada rasa cemburu antara para sahabat. Ya, gitu. Nah, sahabat yang pertama kali percaya kepada Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq, teman-teman. Jadi, peristiwa Isra Mi'raj itu seperti hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah kehilangan siapa, teman-teman? Kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yang sangat berjasa dalam hidupnya, yaitu kehilangan apa namanya, Abu Talib, ya, orang yang mendidik Rasulullah sejak kecil. Ketika ayahnya meninggal, dirawat oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, dirawat oleh Abu Talib sampai Rasulullah menjadi seorang rasul, ya. Sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi yang awalnya para eh, penduduk Mekah itu percaya dengan Rasulullah sampai diberikan label Al-Amin. Ya, sampai akhirnya begitu benci kepada Rasulullah, sampai Rasulullah itu diboikot, diberikan kotoran unta, dihina-hina. Perjuangan kita belum ada apa-apanya ya teman-teman ya, dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mulia yang bisa memberikan cahaya sampai kita saat ini bisa hidup layak sebagaimana manusia karena kita banyak belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah kehilangan Abu Thalib, begitu sedih ya. Kemudian Rasulullah juga kehilangan istrinya Khadijah, wanita yang luar biasa, yang sangat berjasa kepada Rasulullah. Rata-rata wanita ketika menikah dengan seorang laki-laki yang awalnya ibaratnya hartanya bertambah gitu lah ya. Tapi tidak terjadi dengan Khadijah. Khadijah justru sebaliknya. Khadijah itu adalah seorang pengusaha cerdas. Dia juga seorang ahli bahasa. Ternyata banyak sekali para sahabat yang belajar bahasa kepada Khadijah. Nah, jadi ini bahwa dari dulu Islam itu adalah mengajarkan kecerdasan. Islam itu tidak mengajarkan dikotomi. Islam itu selalu berintegrasi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nanti kita belajar kepada Aisyah. Aisyah itu adalah seorang ahli kesehatan. Itu. Khadijah itu adalah seorang ahli ekonomi, strategi ekonomi, manajemen manajemen bisnisnya jago, manajemen resikonya jago. Itu Khadijah gitu. Namun setelah bertemu dengan Rasulullah, Khadijah total menyerahkan diri, hidupnya, matinya, dan kekayaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tidak peduli lagi dengan hartanya yang begitu banyak, ya. Jadi orang yang pertama eh, sebelum menikah dengan Rasulullah, sebetulnya Khadijah itu dilamar oleh seseorang yang ya para pejabat lah ya, para pejabat pada saat itu yang begitu banyak terpesona dengan Khadijah ya. Sebut saja ada Abu Jahal ya. Makanya Abu Jahal itu katanya cemburu sama Rasulullah. Kesel gitu loh. Yang mau ngelamar Khadijah nggak jadi. Khadijahnya milih lagi-lagi anak kemarin sore gitu ya. Nah, itu pun Khadijah yang mengajukan diri kepada Rasulullah tidak secara langsung ya teman-teman, tapi melalui perantara. Melalui perantara. Jadi akhlaknya dijaga Khadijah itu. Nah, kemudian setelah menikah dengan Rasulullah, beliau menyerahkan seluruh hartanya. Ya ibaratnya ya setelah menikah dengan Rasulullah bisa dibilang nggak punya apa-apa gitu.
nggak punya apa-apa. Bayangkan teman-teman. Makanya Rasulullah itu begitu kehilangan. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro, Rasulullah kedinginan, teman-teman. Rasulullah kedinginan, ketakutan dalam kondisi ketakutan dan kedinginan. Kemudian diselimuti oleh Khadijah. Dan Khadijah lah yang banyak memberikan kekuatan batin kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah di pangku tuh, duduk di pangkuannya Khadijah. Masya Allah, begitu sayangnya, begitu lembutnya Khadijah kepada Rasulullah ya. Nah, setelah kehilangan dua orang yang luar biasa ini, Allah memberikan hiburan, jalan-jalan, jalan-jalan ke Sidratul Muntaha, jalan-jalan sampai ke langit tingkat 7, yang disebut dengan Isra Mi'raj. Fenomena Isra Mi'raj pada saat itu tidak ada yang percaya. Sahabat yang pertama percaya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Banyak pada saat itu em, menyaksikan Rasulullah sebelumnya ada di Masjidil Haram. Jadi Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Masya Allah. Banyak yang menyaksikan sebelum Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, beberapa jam sebelumnya melihat Rasulullah di Masjidil Haram. Begitu. Jadi ini bukan omong kosong ya, karena banyak saksi mata. Ya ibaratnya Rasulullah jalannya malam. Nah sore itu orang-orang lihat Rasulullah ada di Masjidil Haram, teman-teman. Itu. Kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bertemu dengan para nabi, ya, Nabi Idris, ya, Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Jadi kayak silaturahmi ya teman-teman ya, Masya Allah. Rasulullah juga melihat kondisi neraka yang ternyata banyak perempuannya. Rasulullah di situ banyak dikasih masukan sama Nabi Musa. Ya, salah satu, salah satunya Rasulullah suruh negosiasi sholat sama Nabi Musa, teman-teman. Gitu, Masya Allah ya. Ya, jadi ya itu menunjukkan bahwa para nabi itu sama seperti kita gitu loh. Manusia, bashar itu. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah jiwanya. Yang membedakan adalah imannya. Jiwa para nabi itu adalah jiwa yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah ingin memberikan tarbiyah kepada kita bahwa kalau kita pengen naik level, maka ayo perbaiki iman dan takwa kita gitu. Nah, sekarang di era sekarang ya ada ditemui dalam ilmu fisika namanya entanglement. Entanglement itu adalah apa namanya terjadinya salah satu fisik benda. Jadi kuantum itu lebih kecil dari atom ya teman-teman. Kuantum itu sesuatu hal yang fisiknya itu nyata dan bentuknya lebih kecil dari atom. Atom aja kita nggak mampu lihat teman-teman, kecuali pakai mikroskop elektrik ya. Apalagi kuantum kita nggak mampu gitu loh. Tapi itu sudah diteliti oleh para fisikawan teman-teman. Ya. Jadi di quantum entanglement itu dicerita isinya kesimpulannya adalah kita ini terhubungnya ini tidak hanya dengan sebab dan akibat. Tidak hanya dihubungkan oleh satu faktor, ya.
Kalau kita lihat apa sih namanya tuh bola ya, kalau dilempar dari atas ke bawah pasti jatuh. Atau teman-teman mungkin ingat lato-lato ya gitu. Lato-lato itu kan kalau dibenturin nanti bunyinya apa namanya? Dia terjadi ini kan lato-lato itu tak 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 gitu nah gitu. Itu baru dua unsur. Nah, quantum entanglement itu adalah lebih dari dua unsur dan polanya itu kalau menurut kita manusia sepertinya acak, tapi sebetulnya tidak acak. Ya, itu sudah diteliti oleh para ilmuwan. Dan dari quantum entanglement ini kita paham Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu berbaris rapi. Ya, orang-orang beriman itu seperti tentara yang berbaris rapi. Atau teman-teman pernah mendengar mengenai teori butterfly effect. Teori butterfly effect ini adalah bercerita tentang sebuah kupu-kupu yang terbang, ya, tapi kupu-kupu ini berhasil mencegah badai di Amerika pada saat itu. Itu. Itu para ilmuwan meneliti, kok bisa ya kupu-kupu yang sayapnya begitu rapuh ternyata bisa mencegah badai. Atau teori black hole, ya, black hole. Sayangnya yang penemu black hole ini tetap tidak mengakui adanya Tuhan. Ya Allah, astagfirullah. Itulah ya, kesombongan itu ada di dunia kuantum. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya dengan diri kita. Kekuatan kita itu bisa menjadi kelemahan kita, tapi sebaliknya kadang kalau kita mengakui kelemahan, itu bisa menjadi kekuatan kita, teman-teman. Itulah hidup di dunia sekarang itu seperti itu. Hati-hati dengan kekuatan kita, karena kekuatan kita itu bisa menjadi kelemahan kita. Tapi kelemahan kita ketika kita mengakui lemah, itu justru bisa menjadi kekuatan kita. Makanya kita diajak untuk terus berkolaborasi, teman-teman. Nah, fenomena Isra Mi'raj itu sama seperti fenomena sekarang ya. Dulu kita juga nggak percaya ya. Kok bisa ya dalam satu waktu nih kita bisa ngobrol bareng ya. Dulu kan paling adanya ngobrol bareng kalau misalkan lewat telepon gitu loh. Telepon pun sebelumnya sesuatu hal yang aneh, teman-teman. Ajaib gitu loh. Kok bisa ya kita dengar suara dari orang yang jauh gitu. Mungkin teman-teman pernah main telepon-teleponan dari plastik, dari karet apa dari benang itu ya gitu. Terus berkembang gitu loh. Kok bisa ya kita bisa menerima suara dari jarak jauh? Ditemukanlah telepon. Kemudian eh, ada wartel, ya. Kemudian nanti ada telegram. Jadi sesuatu hal yang dulu rasanya tidak mungkin, sekarang justru ternyata terasa nyata, teman-teman. Nah, itulah perlunya fikih kontemporer ya. Jadi fikih itu juga berkembang, teman-teman ya. Jadi sayang ya kalau ada yang masih tidak menggunakan fikih kontemporer, teman-teman gitu. Jadi fikih kontemporer itu adalah untuk melindungi seperti SOP ya. Fikih itu seperti SOP, standar prosedur untuk memudahkan kita saling tolong dalam kebaikan itu ya, itu. Dalam hal muamalah. Nah, kehidupan kita saat ini itu adalah kehidupan yang tidak mungkin dilalui pada saat 40, 50, 100 tahun yang lalu, teman-teman. Sekarang saya bisa langsung berhadapan dengan 6 orang sekaligus gitu loh. 6 orang sekaligus kita bisa telekonferensi. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Nah itulah. Artinya Islam itu agama yang cerdas, agama yang tidak
pernah memisahkan iman dan ilmu pengetahuan. Itu harus menjadi kesatuan. Jadi jangan sampai ilmu pengetahuan kita itu menjauhkan kita dari iman. Karena iman itu dibahas lebih dulu dibanding ilmu pengetahuan. Iman itu posisinya lebih tinggi dibanding ilmu pengetahuan. Jadi bukan imannya yang menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, justru ilmu pengetahuan kita yang kita pelajari ini harus nyantol dengan iman. Nah, inilah yang menjadi akhlak tadi ya, yang saya bahas kemarin, bahwa ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu harus berimplikasi kepada akhlak kita, teman-teman. Akhlak kita yang menjadi lebih baik dan iman kita yang menjadi lebih baik. Isra Mi'raj ada di Quran surat Al-Isra ya. Diawali dengan kata Subhan, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan ilan masjidil haram ilal masjidil aqsa gitu kan itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengizinkan terjadinya perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhan, Maha Suci Allah. Ya, kenapa di situ disebut diawali dengan kata Subhanallah? Gitu. Artinya Subhanallah itu adalah sesuatu hal yang canggih, sesuatu hal yang di luar akal manusia, sesuatu hal yang di luar nalar manusia, dan mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang suci. Artinya bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Bahwa kita ini harus mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ada ulama yang mengatakan gantilah katanya subhan itu dengan kata betapa canggihnya Allah gitu. Tapi itu belum nyampe ke filosofi tasawuf gitu loh. Belum sampai ke filosofi hati teman-teman itu. Nah, padahal subhan itu subhanallah maha suci Allah itu. Betapa sok tahunya kita selama ini gitu. Bahwa ilmu pengetahuan Allah itu lebih tinggi, lebih dahsyat. Makanya ketika kita menemukan sesuatu hal yang terkait dengan alam, itu katakanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Maha suci Allah gitu. Jadi maha suci itu hati yang bersih, jiwa yang bersih itu adalah kecerdasan paling tinggi, teman-teman. Ketika kita mendengar petir, hujan, gluduk, halilintar. Itu kan kita diajak untuk mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita melihat alam yang begitu indah, kita diajak untuk berbicara subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Gitu. Kenapa yang terucap itu maha suci Allah, bukan maha canggihnya Allah, bukan maha indahnya Allah. Karena maha suci itu lebih dahsyat dibanding canggih, dibanding keindahan. Canggih itu baru sebatas sains gitu. Artinya iman itu lebih indah dibanding sains, teman-teman. Artinya iman dan takwa itu lebih dahsyat dibanding sains, dibanding ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Begitu ya. Itu pesan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menangkap pesan itu. Ya. Semoga kita, apa namanya, di mana letak jiwa itu? Ya, bayangkan teman-teman ya, karena kita adalah makhluk visual, bayangkan ada di dalam kita itu ada kolbu, ada hati, bentuknya katanya segumpal daging. Ya, anggaplah teman-teman mungkin segumpal daging itu teman-teman mungkin senangnya bentuknya lope-lope gitu ya, gitu. Nah, lope-lopenya ini warnanya merah, pink,
bersih, nggak ada cacatnya, nggak ada virusnya. Begitu indah warna wa- warna hati ini yang di mana hati ini hanya milik Allah dan Rasulnya. Itu teman-teman. Ya. Jadi kembali ke Isra Mi'raj, kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang mukmin itu harus percaya 100%, 1000%. Walaupun ilmu pengetahuan belum mampu menguak apa yang terjadi di Isra Mi'raj. Karena sesuatu hal yang belum bisa kita pahami bukan berarti dia itu tidak nyata. Ya, itulah iman. Iman itu mengajak kita untuk memahami sesuatu hal yang secara logika nggak masuk gitu. Itulah iman. Kalau kita kaitkan ya, apa hubungannya sholat sama wudhu gitu loh. Kenapa kentut itu bisa membatalkan wudhu? Kan itu nggak logis gitu. Tapi itulah iman. Gitu. Dan itu saya yakin itu pasti ada transaksi di dunia kuantum. Nah, makanya teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk belajar mengenai magnet rizki, dunia kuantum melalui magnet rizki. Itu ya. Nah, keti- kenapa ketika kita wudhu, kentut itu bisa membatalkan wudhu? Kenapa kita udah bersih nih, udah cantik, udah mandi, udah bersih dari kotoran, masih aja suruh wudhu untuk sholat? Kenapa? Padahal wudhu cuma begitu doang, cuma cuci tangan, cuci muka, sebagian sebagian lengan, sebagian kaki, sebagian jidat, sebagian ubun-ubun, kuping. Apa hubungannya ini? Gitu kan, gitu loh. Apa hubungannya? Kalau dibilang bersih, bersih itu ya bersihan mandi dong ya. Kita udah bersih-bersih semua sekujur tubuh udah kita bersihin. Tapi kenapa kita harus harus melalui wudhu untuk menuju sholat, untuk menuju menghadap kepada Allah itu kenapa harus pakai wudhu? Dan kenapa kentut itu bisa membatalkan wudhu? Apa hubungannya? Gitu. Ya. Karena bersih itu belum tentu suci, teman-teman. Itu adalah tarbiyah dari Allah. Bahwa apa yang kita lihat bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Gitu. Tapi kalau suci, insya Allah bersih di mata Allah. Gitu. Ya, jadi dan dikaitkan dengan dunia kuantum itu adalah mengajarkan kita mengenai kejujuran. Punten ya teman-teman, buang angin itu kan kalau kalau suaranya gede ketahuan. Kalau suaranya kecil nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi kita harus tahu bahwa ini udah batal atau belum. Kita harus jujur gitu loh. Artinya itu betapa Islam itu mengagungkan kejujuran. Sebelum berbicara pinter, sebelum berbicara canggih, sebelum berbicara kecerdasan yang lainnya, kecerdasan yang paling tinggi di dalam Islam yang sangat dicintai Allah itu adalah kejujuran, teman-teman. Itu. Dan kejujuran itu adalah nyambung antara otak dan jiwa. Otak kita masih bisa dimanipulasi, tapi kalau jiwa kita nggak bisa berbohong, teman-teman. Jiwa yang berbohong itu menyakiti dirinya sendiri. Sel-sel di dalam tubuh kita nggak menerima kebohongan. Sel-sel di dalam tubuh kita hanya menerima yang baik-baik. Sel-sel di dalam tubuh kita hanya menerima yang suci, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa gunanya kita kita memakan sesuatu hal yang haram? Kita membohongi diri kita sendiri, membohongi sel-sel jantung kita, membohongi sel-sel peredaran darah kita. Buat apa?
Makanya kalau kita pengen sehat walafiat, kita perlu kembali sesuai dengan fitrah keimanan. Ya, jadi amazing Kuantu, mohon doanya semoga bisa mengajak keluarga sebanyak mungkin untuk mengembali kembali kepada fitrah keimanan, iman dan takwa dipadu-padankan dengan ilmu pengetahuan, teman-teman. Alhamdulillah, sudah jam 7.24. Silakan kalau ada pertanyaan, mohon izin tadi saya mulainya tidak tepat waktu ya, karena anak-anak saya sudah mulai kuliah, jadi pagi itu sudah waktu yang mau keren ya. Anak jam 6 itu wah lagi keren-kerennya. Saya juga tadi sempat apa namanya ya terapi dulu ya, terapi ceragem. Nanti kapan-kapan saya bercerita mengenai kesehatan holistik ya kepada teman-teman. Karena kalau kita keluarga kita mau cerdas, itu ada 3 unsur, yaitu cerdas secara pendidikan, cerdas secara keuangan, dan cerdas secara kesehatan. Dan pemimpin pendidikan itu adalah iman, teman-teman. Cerdas keimanan. Pendidikan di era kemarin ya, itu tidak berhasil membangun manusia yang cerdas secara keimanan. Tidak berhasil membangun pembangunan manusia sesuai dengan fitrahnya. Pendidikan yang dibangun kemarin itu hanya sekedar untuk mengisi industri. Insinyur dicetak hanya sekedar mengisi industri, tapi jiwanya tidak dibangun. Pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang membangun fitrah, kembalinya fitrah seorang manusia. Fitrah apa? Ada namanya fitrah, nanti kita bahas mengenai fitrah ya teman-teman, tapi saya spill sedikit. Ada namanya fitrah gender, fitrah seksual, ya. Fitrah seksual kita itu hanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada selain itu, ya. Ketika seseorang dibilang banci pun, dia harus memutuskan. Dia bancinya itu terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Itu. Ya, jadi banci itu ada diakui, tapi Allah tidak mengakui LGBT ya. Allah tidak mengakui gay, tidak tidak ya. Banci menurut Allah itu adalah seseorang yang lahir secara tidak sempurna kemaluannya ya. Jadi dia harus memutuskan dia laki-laki atau perempuan. Dan dan itu tetap di diitui di harus mengikuti peraturan yang jadi kita tidak bisa memutuskan, Bun, saya ini sepertinya perempuan deh. Fisik saya aja yang laki-laki, tapi sebenarnya saya perempuan deh. Nggak bisa kita ngomong seperti itu. Kita harus konsultasi ya kepada para ulama. Benar nggak apa yang kita lakukan? Ya, nggak bisa kita memutuskan diri kita sendiri. Jadi pengakuan-pengakuan yang fisik di luaran sana yang mengaku bahwa saya ini akhirnya dia jadi operasi gitu ya, itu sesuatu hal yang mengikuti hawa nafsu teman-teman ya, hati-hati. Nah itu pertama itu adalah fisik seksualitas. Kemudian eh, ini Islam nanti secara tegas tidak mengakui adanya gender ya gitu, karena gender ini membuat menjadi ambigu. Tapi kalau di dunia nyata orang-orang mengakui gender, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen kembali ke fitrah, ya kita berbicara mengenai fitrah. Fitrahnya kita itu harus kembali kepada seksualitas kita. Kita sebagai seorang perempuan harus hidup, lahir sebagaimana perempuan layaknya. Laki-laki harus bertingkah laku sebagaimana laki-laki layaknya. Gitu. Jangan digender-genderkan. Itu nanti kita bahas ya. Menarik sekali.
Nah, kemudian fitrah yang kedua itu adalah fitrah bahasa. Ya, kita harus menjadi orang yang cerdas berbahasa. Itu. Kemudian fitrah yang ketiga itu adalah fitrah individu dan sosial. Kita harus menjadi pribadi yang selesai secara individu, ya, tapi juga bisa bersosial. Gitu. Nah, fitrah bahasa itu adalah fitrah yang membangun menjadi kita menjadi sosok, menjadi seorang individu sekaligus makhluk sosial yang menjadi baik nanti itu. Kemudian nanti ada fitrah apa lagi ya? Ada 8 itu. Dan fitrah yang paling penting itu adalah fitrah keimanan. Fitrah keimanan itu menjadi eh, leader, pemimpin di antara fitrah-fitrah lainnya. Itu teman-teman. Nah, pendidikan yang kita jalani kemarin SD, SMP, SMA itu tidak membahas itu teman-teman. Gitu. Dia hanya mencetak menjadi seorang punten ya, seorang buruh, buruh untuk mengikuti era industrialisasi. Era industri itu yang yang dalam rangka alasannya lapangan pekerjaan, dalam rangka alasannya uang, money, ya. Dan itu berefek akhirnya kepada penggundulan hutan, ya kan, dengan alasan demi mencari keuangan, demi mencapai PDB produk domestik bruto itu. Padahal itu juga merusak alam gitu. Ya, jadi fitrah keimanan. Nah, ini fitrah keimanan ini yang harus kita praktekkan sehari-hari. Nah, jurus-jurus Magnet Rizki itu adalah mengajak kita untuk menjadi eh, mempraktekkan fitrah-fitrah keimanan kita sesuai dengan semestinya, sesuai dengan rambu-rambu keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, tidak ada pertanyaan ini? Bunda Elia, Bunda Linda, Bunda Tanti, Bunda Yuli. Kalau Amazing Quantum itu saya ya. Itu pakai HP untuk mengontrol saya sudah oke belum ininya. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya ibu-ibu keren dahsyat ini sambil merawat terumbu karang ya gitu. Saya juga off cam, tidak apa-apa, kita sama-sama off cam saja supaya sama-sama inilah ya. Yang penting kita bertaklim ya di sini. Amazing Morning ini semoga bisa membuka wawasan kita ya. Perempuan, para wanita itu harus cerdas, teman-teman, karena wanita adalah tiang negara. Ya, dan negara yang paling kecil itu adalah keluarga kita. Ya, semoga kita menjadi para wanita yang bisa menguatkan keluarga kita. Dan unsur keluarga kita itu adalah pasangan dan anak-anak kita, orang tua kita, ya, kakak adik kita. Ya, semoga kita bisa menjadi tiang yang kuat. Ya, pertemuan kemarin itu berbicara mengenai selesaikan dulu urusan kita dengan pasangan. Baru kita bisa berbicara kepada anak-anak. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, selalu berkah, bahagia, mulia, sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan perjuangan menjadi membangun generasi terbaik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan umatnya. Semoga kita bisa menjadi penerus melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Benar. Terima kasih, Bun. Tutup ya, Bun. Barakallah.